Baik, selamat malam. Eh, izin memperkenalkan, nama saya Ivo Sikiano. Pada kesempatan ini, hari ini, hari Senin tanggal 3 Maret, pukul 21.52, saya izin share materi terkait dengan perspektif pengembangan pelabuhan Indonesia. Adapun materi ini saya peroleh ketika mengikuti seminar nasional dan bedah buku membangun pelabuhan menuju Indonesia Emas 2045. Eh, Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Austral Universitas Gadjah Mada. Baik, langsung saja ke materi. Nah, materinya perspektif pengembangan pelabuhan di Indonesia, kajian multidisiplin untuk pembangunan nasional. Disampaikan dalam peluncuran seri buku Kapita Selektif Pengembangan Pelabuhan Indonesia oleh Profesor Dr. Danang Parkesit, MSc, editor, Guru Besar Kebijakan Transportasi UGM, Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24/2/25. Baik, langsung saja. Ini adalah buku yang secara komprehensif memuat berbagai aspek dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan. Buku ini ditulis oleh pakar-pakar yang memang sangat kompeten di bidangnya dan sangat bagus untuk dibaca oleh mereka yang ingin memahami tentang pengelolaan pelabuhan dan logistik dalam tataran makro maupun mikro. Inyoman Tujawan, Guru Besar Bidang Rantai Pasok pada Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bukunya itu adalah Ini ada buku judul Perspektif Kebijakan Pengembangan Pelabuhan Indonesia. Ada buku berjudul Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan. Ada aspek teknis dalam pengembangan pelabuhan. Nah, itu editornya ada Profesor Dr. Danang Parkesit UGM, Profesor Dr. Sari Wahyuni UI, ada Profesor Dr. RO Saud Gurning ITS. Nah, langsung saja. Ya. em, nah, ini dia port ecosystem. Nah, port ecosystem ini dia eh, portnya. Sini ada port bisnisnya. Ini ada port operation. Nah, ini ada global trend policy regulation. Nah, kalau ini global trend policy regulation ini investment in finance ini masuknya kalau kita belajar pelajaran manajemen strategik ya, manajemen strategik, eh, manajemen strategik. Ini kita diawali dari input, eh, kita awali dari eh, dia nanti itu di sini ada input lingkungan eksternal, eh, eksternal input gitu ya, ada internal input. Nah, ini nanti yang menjadi, kalau itu kita membuat visi misi. Nah, ini mau di level mana? Kalau mau level kepelabuhanan, eh, kalau dibilang pelabuhan, berarti ini ada visi misinya Direktorat Kepelabuhanan Kementerian di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut karena port ini hanya di lingkup Direktorat Kepelabuhanan saja, gitu kan? Nah, kalau lingkup di badan usahanya ada di BUMN yang sekarang sudah merger di Kementerian BUMN dan para pelaku usaha yang ada penyedia jasa yang ada di lingkungan pelabuhan itu seperti itu. Nah, nanti masuk ke dalam rencana strategisnya mereka ada masing-masing organisasi tersebut. Nah, masuk kita ke Global Trend and Policy Regulation Investment Finance. Mulai dari Global Supply Chain. Nah, ini saya coba share Global Supply Chain itu seperti apa sih? Nah, Global Supply Chain.
Global Supply Chain. Nah, ini supply chain saya ambil dari United Nations Trade and Development. Nah, di sini ada Transport, Logistics, and Trade Facilitation for Sustainable Development. The UN Trade and Development UNCTAD and Government of Barbados will organize the first global supply chain forum in Barbados from 21 to 24 May 2004. Nah, the high-level forum responding to the need to tackle ongoing and future supply chain challenges, covering issues such as financing, sustainable and resilient transport and logistics, trade facilitation, transport connectivity, digitalization, food security, transport cost, climate change adaptation and mitigation, and helping developing countries to prepare for the energy transition in international transport. Oke, berarti ini the event is the result of the call by the Honorable Maya Amor Mortley, Prime Minister of Barbados, during the fifth UNCTAD Ministerial Conference, as well as the 2022 Bridgetown Covenant. It also responds to the Bridgetown Initiative on urgent and decisive action required for unprecedented combination of crises. The forum will be in person for the event. Will selected sessions stream on online. Interest partner and stakeholder from public and private sector are invited to express their interest in participating in sponsoring or contributing to the event. Nah, jadi kuncinya di sini itu adalah um, future supply chain challenge, covering isunya itu antara adalah financing, ya. Kemudian terkait dengan tadi topik itu adalah global supply chain, itu isunya itu adalah financing, sustainable and resilient transport logistik, transportasi berkelanjutan, trade facilitation, fasilitasi perdagangan, transport connectivity, konektivitas, transportasi, rasio konektivitas ini merupakan salah satu menjadi KPI ataupun IPU-nya Kementerian Perhubungan di Indonesia dalam RPJMN periode 2025 menjadi 2029. Kemudian ada digitalization. Digitalisasi seperti sekarang ini. Digitalisasi itu ya digitalisasi ya semuanya dari dokumen-dokumen di scan, kemudian kegiatan online menggunakan Zoom meeting dan lain-lain. Ada food security juga, ada transport cost, biaya transportasi, ada climate change adaptation and mitigation, ya, and helping developing countries to prepare for energy transition in international transport. Jadi membantu negara berkembang menyiapkan transisi energi di eh, international transport, di transport internasional. Kalau international transport berarti ada jaringan kepelabuhanan. Kalau Indonesia berarti ada jaringan kepelabuhanan di seluruh dunia. Kemudian rute ataupun rute pelayaran ataupun yang rute internasional, rute kalau di udara ada rute penerbangan, kalau di darat itu ada Asian Highway namanya. Asian Highway itu jalan internasional dari Malaysia, Thailand itu sampai Indonesia, Kalimantan itu sudah ada petanya itu. Kalau di Kalimantan Barat sudah ada petanya itu masuk yang mana jalan yang masuk Asian Highway. Nah itu tinggal yang sudah di coding menjadi Asian Highway itu harusnya dikembangkan menjadi jalan internasional. Itu internasional transport seperti itu. Nah, ini tadi sudah selesai untuk yang eh, global supply chain trennya. Ini sudah ada, isunya tadi sudah ada. Ya, tinggal kita lihat isinya apa lagi selanjutnya. Ini ya, ini global supply chain forum. 21 up to 24 May 2004. UN Global Chain Forum 2024 key takeaways. UN Global Chain Forum in numbers uh, up to 10 participants and 120 nationalities
64 sessions, 103 partners, 200 speakers, whoa, um, and 90 female speakers. Initiative, 30 initiative launch, 40,000 views on the website, 6,000 views on YouTube. Yeah. So the result is number one, resilient, green, and sustainable supply chain. The continuous disruption in global supply chain highlight the critical importance of enhancing resilience and sustainability, particularly for small island developing states, SADS, and landlocked developed countries and LDCs. Public-private partnership must be strengthened. Supply chain network adaptability by investing in infrastructure, diversifying production, leveraging technology, strengthen collaboration, prioritizing sustainability, and providing targeted support to vulnerable region. Number two, decarbonization. Maritime shipping is responsible for 100% of the world global trade and 3% of the world greenhouse gas emission GSG. Climate change is Climate change is already providing its dire consequence on economic worldwide. Decarbonizing shipping is a viable solution to mitigate the impact of climate change. This transformation poses a financial cost, but also creates opportunity. Developing countries can create added value in green industry with a people-centered approach. Where trade financing, energy transition, public and private sector agendas are intertwined. To achieve energy transition, to private sector should come on board with research and innovation. In exchange, the multilateral schemes must be accommodate a playing field that allows the private sector to grow and safeguard investment. This will translate into stronger partnership, enhanced transparency, and accountability. For food security and connectivity, low connectivity can also lead to an increase in import and export price and therefore to food insecurity, improving outdated infrastructure and enhancing logistic offer solution for both those issues. Developing countries should work on long-term logistic strategies. Ambitious trade policy agendas and trade facilitation measures can also enhance global food security and ensure that the provision of affordable, nutrient-rich food to small economic households. Five, port adaptation and modernization. Port are sea bridge and lifelines for countries such as SIDs. If a port closes or become dysfunctional, it impacts all the sector of the company. Capacity building of port official private-public partnership, obtaining new data and knowing how to employ it, and using new digital tools can enhance port profits, competitiveness, and willingness to recognize decarbonize. Our ports can implement new methods to becoming greener and more digitized, as shown by UN Trade and Development as port and therefore game. Six, small island developing state SIDs. Island developing state face the brunt of supply chain disruption. In response to the Bridgetown Covenant and to be better prepared for future disruption. The Global Supply Chain Forum had a ministerial dialogue that resulted in the signing of the ministerial statement of enhancing transport and logistics in small island developing states. Seven, digital ecosystem. Digital corridors are necessary to interconnect the numerous digital solutions, such as single windows that have been developed in recent years. Standard for interoperability and data exchange must be developed and applied. Digital ecosystem must be also bring on board the need for micro, small, medium-sized enterprise, like trade facilitation, WTO,
TFA and beyond, trade facilitation is key for well-functioning supply chains. National Trade Facilitation Committees (NTFCs) are crucial for coordination of trade facilitation reforms and are assuming new roles, such as facilitating humanitarian relief consignment, ensuring food security, and promoting climate-smart pollution while keeping their original function of making trade simpler and cheaper. Additional capacity building and resource mobilization are indispensable for helping NTFCs fulfill these new roles. Nine, gender equality in supply chain. Despite the enhancement that the supply chain industry has been in regard to gender equality, further measure must be taken. Empowerment and mentorship programs, capacity building, more transparent recruitment process, and promotion of women-led business. National solution can be further enhanced by international convention. And finally, women should be at the center of policymaking and not be added as an afterthought. Oke, tadi ini sudah selesai satu ada saya sajikan datanya terkait dengan global supply chain. Terus ini ada lagi international competition and logistics performance. Oke, logistic performance. Nah, untuk logistic performance itu tadi sudah ada juga di materi yang sebelumnya. Juga di sini untuk logistic performance itu Indonesia itu kalau data terakhir itu eh, ada di tahun 2023 itu LPI skornya itu di 3, nilainya itu 3, infrastructure score itu 2,9, international shipment skornya 3, logistic competence skornya 2,9, timeline skornya 3,3. Untuk yang, nah sebenarnya kalau untuk, nah sebenarnya untuk kalau mau pengembangan bisnis kepelabuhanan, sebenarnya itu Pelindo setelah merger dia menjadi besar tuh. Nah sebenarnya itu bisa mengincar negara-negara seperti Afghanistan yang LPS skornya 1,9. Artinya di sini itu eh, kalau dia skor LPI-nya 1,9, artinya logistik itu kan areanya itu ada pelabuhan, bandara, jalan dan lain-lain. Nah, harusnya kalau mau investasi ataupun mencoba pengembangan ekspansi, BUMN Pelindo mencoba mencari peruntungan usaha di daerah Afghanistan, sebenarnya mencari yang LPA skornya itu tidak hanya Pelindo ya, saya katakan Pelindo, tapi juga semua pelaku usaha yang eh, asal Indonesia yang mau mengembangkan usahanya ke luar negeri itu ekspansi bisa dipilih dari sini nih. Kita cari yang LPS skornya di bawah Indonesia, tadi Indonesia berapa? 3. Nah, kalau 1,9 kan berarti kan di bawahnya. Jadi kita bisa di sini ekspansi ke negara Afghanistan. Cuma resikonya pasti kalau di LP skornya rendah, eh, untuk mencapai tingkat itu kan pasti pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan investasi juga lama. Nah, jadi ya main di skala investasinya. Nah, tapi ini negara yang mudah disasar itu bisa dinilai dari sini. Tapi kalau mau cepat-cepat rentangnya kita cari yang di bawah 3, 2,5 ke 3. Nah, coba di Albania. Di Albania ini mungkin lebih cepat kalau mau investasi di bidang logistik.
apakah itu mulai dari penyediaan tenaga kerjanya ataupun em, bidang kepelabuhanan, ya mungkin di Albania ini cocok nih menjadi sasarannya Pelindo untuk pengembangan usaha di bidang kepelabuhanan melalui apakah itu investasi atau melalui joint venture, eh, ya ataupun akuisisi pelabuhan-pelabuhan yang ataupun menawarkan jasa pengelolaan pelabuhan di daerah Albania gitu kan. Nah, ataupun di Algeria ini juga sama nih, ini lebih cepat. Artinya kalau kita investasi, kalau saya hitung-hitung, kalau saya perkira lebih cepat balik modalnya daripada di Afghanistan. Memang dia peluangnya lebih besar, tapi juga pertumbuhan ekonomi juga lambat kan, karena logistiknya antara logistik dan ekonomi itu kan, kalau teorinya kan transportasi itu adalah support ekonomi gitu kan, ekonominya juga ekonomi. Ketika eh, dilakukan apa exercise terhadap pertumbuhan ekonominya, berarti transportasinya juga harus ditingkatkan, itu logistiknya harus ditingkatkan, berarti kan butuh investasi gitu kan. Nah, pasti negara-negara yang dekat-dekat nih, ataupun di sini nih, Antigua and Barbuda ini juga cepat nih, cuman ya nilai investasinya nggak terlalu besar karena mereka juga udah tinggi kan, atau di Argentina nih. Boleh juga di Argentina. Tapi kalau di Australia mereka udah lebih bagus, ngapain kita investasi, justru mereka yang mau masuk ke Indonesia gitu kan. Apalagi di Austria tuh nilainya 4. Nah, di bawahnya, di atas Indonesia, justru kita belajar ke sana gitu kan. Mereka yang investasi di tempat kita belajar gitu kan. Nah, cari lagi nih, misalkan nih ada Bhutan, nah ini negara-negara yang cocok ini untuk bisa diekspansi gitu kan. Atau di Kuba juga bagus itu kan. Kalau tadi di Afghanistan harus dianalisis juga bagaimana kondisi keamanan geopolitiknya di Afghanistan gitu kan. Kalau investasi di sana jangan-jangan nanti banyak perang, ya, justru juga menjadi risiko perang, lebih seperti itu. Nah, untuk ini analisa dari LPI Score nih untuk peluang bisnis di tingkat internasional. Kemudian Regional Development Impact of Port and Maritime Logistics. Nah, ini pengembangan kawasan regional. Nah, ini impact-nya kalau regional kan yang merencanakan kan, kalau di tingkat provinsi berarti pemerintah provinsi, kalau di tingkat kota berarti pemerintah kota, kalau kabupaten kabupaten. Nah, bagaimana nih rencana pengembangan dari masing-masing pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota gitu kan. Kemudian ada, kalau ini saya nggak punya datanya, kalau for system governance. Em, ya, kalau for system governance itu pemerintahannya ada, kalau pelabuhan tingkat nasional di pemerintahannya ada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kemudian di bawahnya ada lagi Direktorat Kepelabuhanan, kemudian di BUMN-nya, di Kementerian BUMN ada Pelindo, kemudian ada swasta gitu kan, kemudian ada Kementerian Keuangan, Bea Cukai, kemudian ya, perusahaan logistik, forwarder dan lain-lain seperti itu. Nah, ada Kementerian Kemaritiman juga termasuk termasuk ada Stranas PK yang mengawasi juga KPK terkait dengan korupsi di wilayah pelabuhanan. Ada juga yang ngurusin AMDAL itu Kementerian Lingkungan Hidup, dan masalah izin lokasi itu ada eh, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah dan lain-lain. Nah, kalau untuk for investment and finance ini, kalau dia pemerintah yang bangun berarti sumber dananya APBN. APBN itu terdiri dari rupiah murni, ada BLU, PNBP, kemudian ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, kemudian ada PHLN, pinjaman luar negeri, loan, ya, eh, ataupun KPBU tadi sudah, ya, eh, ataupun PINA kalau dari dia pemerintah, non non APBN seperti itu. Kalau murni, kalau Tersus, terminal khusus itu murni dari swasta seperti itu. Nah, kalau investasi ya buka dari investasi, buka dari kalau investasi bisa buka dari Bina juga bisa kan. Nah, itu. Ada stakeholder management. Nah, kemudian climate change atau decarbonization and circular economy. Nah, ini saya juga ada sedikit datanya. Nah,
untuk decarbonization itu ada ini SDG target dari United Nations, Department Department of Social Economic and Social Affairs, Sustainable Development. Goal 13, take urgent action to combat climate change and its impact. Nah, itu. eh ini kita masuk ini ada topik overview materi. Ini sudah. Hmm. Nah, ini ada SDG number 13, climate action, take urgent action to combat climate change.
take urgent action to combat climate change and its impact. Earth's tipping point itu ada di ini, where we are, what we need. Nah, where we are itu kita ada di the world will exceed 1.5 eh, derajat Celcius by 2035 and face 2.5 derajat Celcius warming by 2100. So, ini dia kondisinya, piramidanya ini tahun 1850, kita di sini, sekarang 2022 ada di sini. Nah, kondisi climate change-nya, perubahan iklimnya, peningkatan suhunya, dari sini. So, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan, deep, rapid, and sustain GSG, emission reduction, pengurangan gas rumah kaca, 43% pada tahun 2030 and net to zero by 2050. Ini cukup usaha yang cukup keras. Billions to trillions global climate change climate finance flow reach an annual average of 80 103 billions in 2019 up to 2020. However, developing countries require nearly 6 trillion by 2003. Nih, green financing itu seperti ini. Seperti itu, ya. Ini ada global trend juga, itu terkait dengan Human Development Index, eh, produk dari UNDP, Human Development Reports. Nah, ini SD, SDI Dimension Indicator, Dimension Long and Healthy Life, ada knowledge, Decent Standard of Living, JNA per kapita, Long and Healthy Life itu life expectancy at birth, life expectancy index, the Education Index, ada Gini Index, Human Development Index. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat, ini ada kondisi di global, itu ini ada Bangladesh, dan datanya itu, ini dia, kalau kita lihat, ini dia. Nah, Indonesia itu, ini dia dibagi dari very high human development sampai kepada negara-negara very high human development itu nomor satu Switzerland, itu kemudian Norwegia, Iceland, Hong Kong, China, Denmark, Sweden, Jerman, Singapura, nah, sampai kepada nanti negara eh, sampai ke negara high human development. Nah, itu terus itu tadi kalau very high itu ada kurang lebih 69 negara. Kemudian ada kemudian ada high development dan human development itu ada kurang lebih ada 446 negara. Kemudian medium high human development itu ada sekitar sorry, iya, itu ada sekitar 403 negara. Dan low human development itu ada sekitar 314 negara. Dan Indonesia ada di peringkat, nah, Indonesia ada di peringkat 112. Nah, Indonesia ada di sini, peringkat 112.
Human Development Index-nya 0,73. Artinya apa? Kalau kita sudah mengetahui tadi LPI score, maka kita tahu nih negara-negara kalau kita mau investasi dalam bidang sumber daya manusia, dalam bidang logistik, nanti maka sekolah-sekolah, seluruh pendidikan tinggi, universitas ataupun lembaga pelatihan ataupun lembaga pelatihan kerja ataupun swasta baik pemerintah, seluruh pendidikan vokasi itu bisa melakukan investasi ataupun ekspansi ke beberapa negara ini yang peringkatnya ada di bawah Indonesia. Nah, ini Indonesia 112 berarti mulai dari 112 ke bawah ini bisa lakukan ekspansi. Nah, ini terus sampai ke bawah. Jadi ada peluang itu sebesar eh, sebesar 772 negara bisa menjadi negara tujuan Indonesia untuk memperoleh untuk melakukan investasi, ekspansi ataupun ekspansi bisnis usaha dalam bidang dalam bidang logistik kompetens seperti itu. Tahun bisnis kepelabuhanan di Pelindo ada sekolah kepelabuhanan atau pelayaran. Ada kalau di Kementerian Perhubungan ada BPSDM, ada sekolah-sekolah STIP. Di darat ada beberapa. Di UGM ada eh, Pustral, IPB ada Persiping and Logistik Management. Di UI juga ada kajian eh, strategik dan lain-lain. Nah, itu juga bisa dikembangkan ke arah sana. Gitu, apakah orangnya atau lembaga-lembaga pelatihan itu bisa menuju ke tadi berapa ratus negara seperti itu. Kemudian ada lagi nih informasi terkait dengan internasional. Eh, di sini ada informasi Presiden Cina Xi Jinping telah menyatakan bahwa ia ingin Cina kuasai dunia dan menjadi kekuatan maritim yang sesungguhnya. Cina telah mengembangkan angkatan lautnya People Liberation Army Navy Plan People Liberation Army Navy atau plan dengan sangat cepat. Cina telah membangun pangkalan militer di luar wilayahnya. Selain itu, Cina juga sedang membangun jaringan pelabuhan global yang sangat besar sebagai bagian dari Belt and Road Initiative. Sebagai negara pengekspor terbesar di dunia, Cina membutuhkan pelabuhan karena Cina membutuhkan akses ke rute perdagangan utama untuk menjaga agar ekonomi tak berjalan. Tetapi pelabuhan Cina lebih dari sekedar pelabuhan untuk berdagang. Mengapa demikian? Simak selengkapnya dalam video Mapped Out berjudul Rencana Cina Membangun Jaringan Pelabuhan Global AS. Amati dengan waspada kenapa. Seperti ya sebentar, cek bersama. Sebagian besar barang yang kita beli diangkut dari bagian dunia lain lewat laut. Kontainer kapal tidak hanya memuat barang, tapi juga memuat kekuasaan. Dan Cina sepenuhnya berkecimpung di sini. Itulah sebabnya mereka melakukan investasi besar-besaran di pelabuhan di berbagai penjuru dunia. Mungkin Cina memiliki saham di pelabuhan dekat tempat kamu tinggal. Mereka menciptakan jaringan. Dan ini cakupannya lebih luas daripada perdagangan. Ini adalah kisah tentang janji-janji, ambisi besar, dan rencana untuk menguasai lautan. Kita mulai dulu dari satu pelabuhan kecil. Letaknya di Kribi, di Kamerun, Afrika Barat. Ini kota pesisir yang terkenal dengan pantai dan ikan segar. Sekarang kota ini jadi lokasi bagi pelabuhan laut dalam yang dibangun Cina.
Ini adalah Pantai Kribi sesuai citra satelit yang dibuat 20 tahun lalu. Tidak banyak yang terjadi di sini. My name is Captain Jacob Pierce. I'm a soldier of the... Tahun 2011, sebuah perusahaan konstruksi milik pemerintah Cina mulai membangun pelabuhan dengan bantuan pemerintah Kamerun. Bisa dilihat betapa cepatnya pelabuhan ini dibangun bersama dengan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kribi dengan wilayah lainnya di Kamerun. Cina menginvestasikan lebih dari $1 miliar di pelabuhan yang diresmikan tahun 2018 ini. Idenya dijabarkan dalam video promosi ini, yaitu menjadikan Kribi sebagai pusat perdagangan utama bagi seluruh Afrika Tengah dan Barat. Cina menjanjikan kegemerlapan. Dan menurut warga lokal, pelabuhan jelas telah mengubah banyak hal di sini. Le port de Kribi a évidemment bien apporté du développement. Même les maisons sont chères, tout est cher vraiment ici. Le port de Kribi, ça a amené beaucoup de développement puisqu'il y a eu beaucoup d'emplois, ça a boosté l'emploi. Dan bukan hanya bagi Kribi dan di Kamerun. Proyek pelabuhan Cina menarik bagi banyak negara. Cina memberikan pinjaman uang. Kemudian perusahaan konstruksi milik pemerintah Cina didatangkan. Kemudian pelabuhan dibangun dengan cepat. Dan negara itu segera terhubung dengan perdagangan global. China very efficient in doing so because China has a strong state-owned enterprises. China very efficient, hard workers. So that's basically the Global South we need from China. Ini Wang Yiwei. Dia Direktur Institute of International Affairs pada Renmin University of China di Beijing. Ia juga mantan diplomat. Also, China needs those markets. I think that's a mutual benefit. Sebagai imbalannya, Cina berjanji tidak akan campur tangan dalam politik negara itu, apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, keterlibatan Cina tidak sama di setiap pelabuhan. Misalnya, ada pelabuhan yang 100% milik Cina, ada pula yang hanya sebagian kecil sahamnya dimiliki Cina. Namun, mereka sukses di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara Afrika. Dari sekitar 160 pelabuhan di mana Cina punya andil, 53 berada di benua Afrika. La Chine ne conditionne pas ses crédits avec des exigences telles que la démocratie, la bonne gouvernance ou encore les questions de genre ou la liberté sexuelle. La Chine, lorsqu'elle trouve ses intérêts, s'engage sans poser ces conditionnalités qui sont généralement faites par les pays occidentaux. Alasan lain mengapa negara-negara Afrika mungkin enggan menerima investasi Barat adalah koloni Barat di benua itu selama beberapa ratus tahun. 实现现代化是世界各国不可剥夺的权利。西方现代化进程曾给广大发展中国家带来了深重苦难。 Cina masih menyebut dirinya sebagai negara berkembang dan mengatakan bahwa dirinya adalah mitra yang setara. Berbeda halnya dengan negara-negara Barat. Namun demikian, kerjasama Cina dengan negara-negara berkembang tetap sesuai dengan kepentingan Cina. Misalnya di Kribi, seperti akan kita lihat, pelabuhan-pelabuhan ini hanyalah satu bagian kecil dari strategi yang lebih besar. Berikutnya Belt and Road Initiative atau Inisiatif Jalanan dan Rel Kereta. Dengan membangun jalanan, rel kereta, dan pelabuhan laut, Cina ingin menghubungkan dunia dalam sebuah proyek infrastruktur paling ambisius yang pernah ada. Ketika Belt and Road Initiative atau BRI diluncurkan tahun 2013, tujuannya untuk menghubungkan Cina dan Eropa seperti jalur sutra di zaman Cina kuno. Sekarang Cina mulai memasuki pasar di belahan selatan bumi. So we need to find a new market for China. And those countries also very eager to share the experience with Chinese modernization. Like Chinese slogan goes, if you want to get rich, build a road. Inilah jaringan yang sudah dibangun Cina. Garis berwarna oranye adalah rute darat, yang berwarna biru adalah rute laut. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina sudah semakin memperluas jaringan maritimnya.
Strategi itu memang masuk akal karena sebagian besar barang yang diperdagangkan secara global diangkut melalui laut. Lebih dari 80%. Ini adalah rute-rute utama perdagangan. Dan ini adalah beberapa selat dan terusan penting di dunia. Kapal-kapal pengangkut barang yang penting bagi perdagangan dunia harus melalui jalur sempit ini untuk mempermudah perjalanan dari satu kawasan ke kawasan lain. Sekarang coba lihat kembali pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelabuhan-pelabuhan ini memberi Cina yang jadi negara eksportir terbesar dunia akses penting. The real question to my mind has to do with whether or not these infrastructure projects that leave China in as the lender, as the builder, as an owner, as an operator, accord them undue influence in foreign countries. Ini Isaac Gordon. Ia adalah ahli di tangki pemikir Carnegie. Fokus penelitiannya adalah kekuatan maritim Cina. This use of economic coercion against trading partners, the threat or actuality of withholding certain trade, and the sort of control over the trading network itself helps give China a bunch of different mechanisms by which it can accomplish that. Artinya, Cina sudah memiliki pengaruh atas banyak negara. Tahun 2022, Cina dituduh sudah menggunakannya di Dewan Hak Asasi Manusia HAM PBB. Waktu itu ada usulan untuk hanya berbicara tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Cina terhadap minoritas Muslim Uighur yang ditempatkan di kamp-kamp tahanan. Ketika itu, 47 negara ini menjadi anggota pada Dewan HAM PBB. Negara-negara ini setuju untuk mengadakan pembicaraan. Negara-negara ini menolak, dan yang ini abstain. Banyak negara Afrika di Dewan itu memilih tidak. Cina menanamkan modal dalam proyek-proyek infrastruktur di beberapa negara yang memilih ya, dan di semua negara yang memilih tidak. Usulan itu akhirnya ditolak. Itu bisa saja hanya kebetulan semata. China influence increased because of lots of investment to those countries. They even learn from China, learn Chinese, even maybe they prefer more Chinese model. But that's their choice. Satu hal yang pasti, keterlibatan Cina di berbagai pelabuhan memperkuat jaringan globalnya dengan sekutu politik dan mitra dagang. Hitung mudah dan cepat, kebutuhan material dan upah pekerjaan pasangan pondasi. Cukup. Sekarang setelah Cina mendirikan jaringan perdagangan itu, mereka ingin melindunginya. Mari kita tengok salah satu selat penting yang sudah disinggung sebelumnya. Selat antara Afrika dan Semenanjung Arab ini disebut Bab el Mandeb atau Gerbang Air Mata. Terusan Suez berada di ujung lain Laut Merah. Sekitar 12% perdagangan dunia melewati jalur ini. Dan seperti bisa ditebak, Cina juga punya pelabuhan di sini, tepatnya di negara kecil Djibouti. Di sini, Cina juga punya pangkalan angkatan laut resmi satu-satunya di luar negeri. Lokasinya di sebelah pelabuhan komersial di mana Cina memiliki saham. Cina mengatakan alasan pembukaan pangkalan militer di Djibouti adalah untuk mengamankan perdagangan dari bajak laut. Dan Cina bukan satu-satunya negara yang punya pangkalan militer di Djibouti. Coba lihat ini. Ngomong-ngomong, pangkalan militer Amerika Serikat lokasinya hanya 13 km dari pangkalan militer Cina. Tapi persaingan itu akan kita bahas nanti. Begitu banyak negara telah mendirikan pangkalan di selat dekat Djibouti, antara lain akibat serangan-serangan semacam ini. Belakangan, pemberontak Houthi dari Yaman menyasar kapal-kapal komersial di Laut Merah. Serangan-serangan mereka begitu intensif, sehingga mengubah rute perdagangan global. Sekarang banyak kapal menghindari Laut Merah dan menempuh rute yang jauh lebih panjang untuk mencapai Eropa. Menurut laporan Cina, demikian pula Rusia, bahkan membuat kesepakatan dengan Houthi agar kapal-kapal mereka tidak diserang. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, gangguan perdagangan meningkat di seluruh dunia. Ini mengkhawatirkan terutama bagi Cina. Negara itu tidak hanya eksportir, melainkan juga mengimpor berbagai sumber daya seperti minyak dan mineral agar ekonominya bisa terus berjalan. There is a risk to China of the disruption of that network, and that would really cause significant problems for their economic model. Persaingan politik juga bisa menyebabkan gangguan. There is this perception in China that they're vulnerable
to U.S. sanctions, to U.S. naval interdiction, to other U.S. efforts alongside allies to essentially cut China out of the global trading system. Jadi tidak heran bahwa kapal-kapal kontainer raksasa bukan satu-satunya kapal dari Cina yang merapat di pelabuhan. Inilah pasukan angkatan lautnya, People's Liberation Army Navy dan disingkat PLAN. Misi mereka adalah menjaga kepentingan Cina di luar negeri. Itu mencakup pengamanan perdagangan. Military not just means like war, rival, and military also means provide public goods, security public goods. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina sudah membangun angkatan lautnya secara besar-besaran. Cina sekarang bisa menyaingi Amerika Serikat dalam beberapa kemampuan militer penting, bahkan memiliki armada lebih besar jika dilihat dari segi jumlah kapal yang dimiliki, dan mereka sedang membuat lebih banyak lagi. Ditambah lagi, ada desas-desus bahwa mereka akan mendirikan pangkalan angkatan laut baru di luar Djibouti. Lokasi paling mungkin untuk pangkalan tersebut bisa ditebak dengan mudah, yaitu di sekitar pelabuhan di mana Cina punya andil. Laboratorium Riset Amerika Serikat 8 Data menemukan 8 pelabuhan yang mereka duga bisa menjadi pangkalan militer Cina dalam 5 tahun mendatang. Masih ingat Kribi di Kamerun? Pelabuhan itu termasuk dalam daftar. Cina merupakan operator pelabuhan Kribi dan pelabuhan itu bisa menjadi tempat tambatan kapal perang besar. Cina dan Kamerun juga memiliki hubungan politik yang baik. Dan bahkan walaupun pelabuhan seperti Kribi tidak menjadi pangkalan angkatan laut resmi, The People's Liberation Army has made quite extensive use of this network of port facilities. All of the ports and virtually any commercial port is intrinsically a dual use facility because naval ships need some of the same things that any commercial ship does, in particular fuel and water and food and the ability to rest their crews. Selain itu, Amerika Serikat khawatir keterlibatan Cina di banyak pelabuhan dapat memblokir atau membatasi akses komersial dan militer Amerika Serikat ke pelabuhan tersebut. Dan Amerika Serikat juga khawatir Cina menggunakan pelabuhan untuk aktivitas mata-mata. Misalnya di sini, di Pelabuhan Khalifa di Uni Emirat Arab. Dinas Rahasia Amerika Serikat mengatakan pelabuhan baru yang direncanakan di sana sebenarnya fasilitas militer rahasia. Apa sebenarnya konteks tuduhan Amerika Serikat? Cina memiliki satu pangkalan militer di luar negeri, dan Amerika Serikat memiliki, bisa dilihat sendiri. Semakin besar gelembung di tiap negara, semakin banyak pula pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negara itu. In the Chinese case, they're not at that level. They don't have anything resembling the U.S. basing network. But what they have is an interesting alternative. Cina menyatakan punya kebijakan luar negeri yang berbeda. Mereka menyatakan tidak berusaha ikut campur dalam urusan negara lain. Namun, pelabuhan-pelabuhan tersebut jelas memperluas kehadiran Cina di seluruh dunia. The existence of this port network and the political relationships and political influence that's associated with it have really created a much more permissive international environment for Chinese military forces to be a kind of regular feature of some of these regional security environments where they didn't used to be present at all. Kita tidak tahu bagaimana jaringan pelabuhan ini nantinya akan digunakan. Amerika Serikat mengamati dengan waspada bagaimana Cina berekspansi ke kawasan yang dianggap Amerika Serikat seperti halaman belakang rumah mereka di Amerika Latin. Salah satu pelabuhan baru Cina adalah Chancay di Peru yang dibangun untuk memotong waktu pengangkutan barang antara Amerika Selatan dan Asia. Sebuah perusahaan pelayaran Cina akan menjadi satu-satunya operator pelabuhan tersebut. Itulah sebabnya pejabat Amerika Serikat sudah berkali-kali menyuarakan kekhawatiran tentang proyek itu. Namun, prospek pelabuhan Cina tetap menarik di seluruh dunia. Seiring dengan perluasan jaringan pelabuhannya, Cina juga mendapat sekutu baru yang bersedia menjadi tempat tambatan ambisinya. Ya, baik. Tadi informasi terkait dengan eh,
ekspansi Cina ataupun pengembangan dalam strategi global dalam bisnis kepelabuhanan. Nah, sekarang bagaimana nih Pelindo bisa ataupun komitmen pemerintah ataupun Pelindo bisa melakukan ekspansi dalam ataupun bisa masuk sebagai vendor ataupun sebagai mitra di dalam jaringan-jaringannya Cina yang sudah tadi dianalisa dalam eh, tren global. Nah, Indonesia bisa masuk di mana dari sekian ratus negara. Ya intinya memberikan manfaat devisa bagi pendapatan bagi perekonomian negara seperti itu. Nah ini ada lagi ini terkait dengan data dari IMF ASEAN Pacific eh, terkait dengan tren industri. As countries become richer, they move from agriculture to factory to service. Nah, yang kemarin tadi dalam teori-teori manajemen bisnis itu trennya itu adalah di agriculture. Nah, sekarang trennya itu ke depan itu ke manufaktur. Dari manufaktur ke service, industri jasa. Nah, jasa transportasi, jasa kepelabuhanan, factory gitu kan. Nah, industri share of value added versus income level. Nah, ini adalah share of industry in the economy dari 0 sampai 0,6. Ini ada negara-negara poor, negara-negara kaya. Nah, itu agriculture economy itu ada di agriculture economy itu ada negara-negara poor, miskin. Nah, sekarang kebijakannya pemerintah Indonesia itu masih di agriculture, berarti kita masuk di negara-negara miskin. Nah, sementara negara-negara yang kaya itu dia sudah ke service dominan ekonomis, pengembangan industri jasa, jasa transportasi, kemudian ada lain-lain, jasa lain-lain ya. Sementara itu Indonesia ada di industrialis ekonomi, negara ekonomi industri ya. Nah, masih di industri berarti kalau industri Kementerian Perindustrian yang masuk nih. Kalau jasa itu jasa transportasi, jasa konstruksi, dan lain-lain. Nah, itu ada China, China masih berdekatan dengan Indonesia. Ada Thailand di atas, Korea dan Jepang. Jepang itu sudah masuk ke jasa. Seperti itu. Jadi trennya itu ke depan itu adalah untuk kita meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia, kita harus bergerak dari agriculture ke eh, Indonesia itu harus bergerak dari agriculture ekonomis ke industrialis ekonomis dan ke eh, jasa. Nah, kita harus mengembangkan industri di sisi jasa seperti itu. Maka penelitian-penelitiannya di universitas juga harus banyak dikembangkan ke industri dan ini jasa. Seperti itu. Kemudian ini masih terkait dengan climate change. Saya ada satu tren lagi kondisi. Nah ini ada penelitian dari eh, salah satu itu cek terkait dengan peningkatan kondisi tren di daerah pesisir Jakarta Utara. Penilaian bahaya pesisir akibat parameter kenaikan muka air laut SRL periode di bagian utara Jakarta dilakukan untuk menentukan skenario variabilitas oceanografi yang dapat meningkatkan potensi bahaya. Jakarta adalah Indonesia yang bagian utara. Daerah tersebut memiliki infrastruktur yang masih berkembang. Nah, nanti perkiraannya itu ada kenaikan muka air. Nah, ini dia. Kita lihat. Ini. Nah, yang merah-merah ini akan dia lebih besar dari 3 meter. Tuh, terendam air. Kayak Jakarta nih. Ya. Nah, ini potensi bahayanya di sekitar Tanjung Priuk. Ini Tanjung Priuk, ini Koja. Nah, ini ada potensi bahaya. Itu ada penelitian dari Hamzat Latif Muhammad Ahmad Putri, penilaian pesisir. Nah, ini dia.
Seperti itu. Baik. Dan untuk tren tadi yang terkait dengan for investment and finance, nah for investment and finance itu kalau dari data dari World Bank itu finance competitive and innovation. Nah ini about finance competitive and innovation global practice FCI GP. Kalau kita mengambil dana kalau dari Bank Dunia mereka fokusnya itu the World Bank Global Finance Competitive and Innovation Global Practice FCI combine expertise in the financial sector with expertise in private sector development to foster private sector lead growth. Oke, mempercepat pertumbuhan sektor swasta and help create markets in client countries. Through this work, FGS strengthens the World Bank Group evolving approach to development finance to maximize finance for development and delivers private sector investment for sustainable and inclusive growth. Globally, FCA leads the institution dialogue on financial sector policy and private sector development, as well as engagement with various standard setting bodies such as the G20 Financial Stability Board, the UN, etc. Nah, terus the practice focus on five thematic area: financial stability and integrity, financial inclusion, infrastructure. Nah, ini masuknya di sini nih. Nah, kalau pengembangan pelabuhan, berarti nanti di sini financial inclusion, infrastructure, and access. Strengthening market infrastructure and ensuring households and firms have access to financial service. Nah, ada long term finance, ada climate and risk management. Nah, itu dia. Kembali lagi kita ke tadi sudah selesai semua. Untuk trennya semua sudah. Yang ini sudah terjawab semua tadi. Global Trend Policy and Regulation, Investment and Finance sudah. Ekosistem ini ada port design and construction. Nah, ini port design and construction ini ada yang baru nih, land connectivity, operational performance, disruption and digital transformation, waste management and circular economy, mode integration, intermodality, partnership, managing subsidiary. Nah, ini untuk port design and construction ini ada yang baru, teknologi yang baru nih. Kalau untuk pelabuhan saya ada sedikit ini. Nih, ada nih. Ini Alma, solusi energi cerdas untuk kapal di pelabuhan. Nah, ini ada satu teknologi baru nih. Nah, ini saya ambil dari salah satu, ini BPTD Aceh itu, Alma itu, apa itu Alma? Alma itu, ini BPTD sudah, Aceh itu sudah menggunakan anjungan listrik mandiri. Sistem penyaluran listrik dari darat untuk kapal yang berlabuh dengan menggunakan Alma, kapal darat tetap menggunakan listrik tanpa mesin. Nah, justru sekarang energi terbarukan itu adalah listrik ya. Nah, ada salah satu peraturan pemerintah menyatakan untuk percepatan energi terbarukan. Jadi pengalihan dari bahan bakar fosil ke listrik itu merupakan salah satu mitigasi dari climate change, perubahan iklim, karena diindikasinya untuk mesin yang bersumber penggeraknya ataupun sumber dayanya itu adalah bahan bakar, itu berpotensi menyebabkan polusi. Nah, kalau listrik ini dia ramah lingkungan. Nah, ini yang sekarang dikembangkan harusnya di pelabuhan untuk kapal-kapal yang standar, mereka tidak menggunakan mesinnya ataupun gensetnya ataupun
Ya, menggunakan listrik selama sandar saja itu sudah menghemat seperti itu. Sudah mengurangi emisi karbon di pelabuhan seperti itu. Lagi itu Port Business Global Alliance. Nah, di Global Alliance ini ya bisa saja tadi di negara-negara yang bisa dari seperti katakanlah Pelindo bisa join ke Cina eh, di beberapa pelabuhan mereka dari master plan rencana bisnisnya, bisnis plannya itu mana yang masih kosong mungkin bisa sebagai vendor ataupun sebagai subkon. Nah, ataupun untuk penyediaan infrastruktur pelabuhannya Pelindo bisa bekerjasama dengan Wika atau BUMN lainnya dalam ataupun perusahaan swasta lainnya dalam infrastruktur. Untuk keuangannya bisa melalui skema tadi World Bank dari bank lokal atau Bank Indonesia dan lain-lain. Nah, untuk ya selama hitung-hitungannya studi kelayakannya masuk, hitungan sharing profitnya masuk, ya oke, nggak ada masalah gitu kan. Nah, demand forecasting, market structure, self budgeting port, governance risk appliance, corporate transformation merger and acquisition. Nah, ini tadi yang saya bilang corporate transformation merger and acquisition. Tadi beberapa pelabuhan seperti Cina tadi, nah, itu bisa talent management. Nah, ini pengembangan kompetensi di bidang logistik seperti itu. Key takeaways kebijakan pengembangan pelabuhan di Indonesia. Satu, rantai pasok global dan kebutuhan pengembangan pelabuhan. Nah, itu globalisasi meningkatkan kebutuhan pelabuhan yang efisien. Pelabuhan menjadi bagian dari rantai pasok global. Konektivitas internet menentukan daya saing pelabuhan. Dua, indeks pengukuran kinerja pelabuhan dan logistik maritim. Tiga, tata kelola dan regulasi pelabuhanan. Empat, skema pembiayaan infrastruktur pelabuhan. Lima, pengembangan pelabuhan berkelanjutan. Enam, digitalisasi dan smart port. Tujuh, peran pelabuhan dalam sistem logistik nasional. Delapan, masa depan pelabuhan Indonesia. Polisi naratif RPJPN dan RPJMN. Satu, rantai pasok global dan kebutuhan pengembangan pelabuhan. Dua, indeks ukuran kinerja pelabuhan dan logistik maritim. Tiga, tata kelola dan regulasi kepelabuhanan. Empat, skema pembangunan infrastruktur. Lima, pengembangan berkelanjutan. Lima, enam, digitalisasi dan smart port. Tujuh, peran pelabuhan dalam sistem operasional. Delapan, masa depan pelabuhan Indonesia. Nah, ini RPJMN 2005 sampai 2009. Nah, ini RPJP 2009. Itu ada mendukung SDG terkait pengurangan emisi dan dekarbonisasi serta ekonomi hijau. Agenda pembangunan berkelanjutan dalam sektor kelautan dan pelabuhanan. Ada agenda nasional industri 4.0 sebagai bagian dari program industri nasional. Nah, seperti itu dia. Terus, kebijakan pelabuhan di Indonesia dan global policy trend. Digitalisasi dan smart logistik mengintegrasikan pelabuhan dalam jaringan global. Pelabuhan global menerapkan KPI berbasis big data dan AI untuk membantu kinerja operasional. Tren global menunjukkan peningkatan skema PBB partnership termasuk melalui green financing dan green carbon credit. Regulasi pelabuhan hijau green port regulation semakin diperketat di Eropa dan di Amerika Utara. Pelabuhan maju mengadopsi renewable energy seperti tenaga surya dan angin, coal ironing, dan elektrifikasi terminal menjadi standar global. Smart Port Global memanfaatkan blockchain untuk transparansi rantai pasok, keamanan cyber menjadi utama bagi pelabuhan digital. Pelabuhan dengan supply chain, visibility platform, dan autonomous tracking mulai diuji coba di beberapa pelabuhan maju. Digital twin merupakan praktik yang mulai digunakan secara luas. Catatan bagi buku ini. Nah, ini resilience rantai pasok dalam menghadapi disrupsi global, perubahan iklim geopolitik, pandemi. Indikator berkelanjutan green logistik, karbon footprint pelabuhan, serta serta keamanan fiber dalam digitalisasi sistem pelabuhan. Strategi regulasi untuk mempercepat perizinan investasi pelabuhan, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah terkait pengelolaan pelabuhan. Insentif bagi operator pelabuhan yang menerapkan tata kelola berbasis ESG, Environment Social Governance. Potensi pendanaan hijau, green financing untuk infrastruktur pelabuhan, serta strategi mitigasi krisis keuangan dalam model KPBU. Roadmap integrasi smart port dengan sistem logistik nasional berbasis AI dan blockchain. Kebijakan untuk mempercepat pengembangan hub logistik regional berbasis pelabuhan, strategi konkret dalam persaingan menghadapi pelabuhan regional. Nah, ini ada catatan. Perspektif makro pembiayaan dan hubungannya dengan manajemen logistik adalah hal krusial dalam pengembangan pelabuhan. Buku ini memberi kontribusi penting untuk referensi pembangunan pelabuhan di Indonesia.
dan memberi pencerahan pada berbagai pihak, pembuat kebijakan, praktisi akademisi, dan masyarakat umum sangat bermanfaat untuk dibaca. Ini adalah Fauziah Zain, peneliti senior pada Economic Research Institute for Asian and East Asia Heriaji. Nah, ini dia. Sudah selesai materi terkait dengan perspektif pengembang global di Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di seri-seri selanjutnya.